Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah farmakologi molekuler. Kali ini kami dari kelompok 6 farmasi 5B akan membawakan materi mengenai angiostensin dan histamin. Sebelum kami membahas materinya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Astri Dea Anggraini, yang kedua ada Norma Devita Arbi Permatasuci, yang ketiga ada Putri Estiana Anggraini, yang keempat ada Siti Mar'ah Nur Effendi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yuyun Ardiansa. Untuk pokok pembahasan yang kami bawakan nantinya, yaitu mengenai reseptor angiostensin dan reseptor histamin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian angiostensin, kemudian mekanisme reseptor angiostensin, kemudian pengertian dari reseptor histamin, dan yang terakhir yaitu mengenai tipe reseptor histamin. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai reseptor angiostensin. Pengertian reseptor angiostensin. Angiostensin adalah hormon peptida yang berasal dari protein angiostensin. Angiostensinogen akan diubah menjadi angiostensinogen 1 dengan bantuan katalis yaitu renin. Selanjutnya, angiostensin 1 akan diubah menjadi angiostensin 2 dengan bantuan katalis enzim yaitu enzim ACE atau angiostensin converting enzyme. Masih menyangkut materi mengenai reseptor angiostensin, di mana beberapa aksi angiostensin 2 di berbagai organ antara lain menyebabkan kontraksi arteri, memicu sekresi aldosteron, meningkatkan reabsorpsi Na di ginjal, dan meningkatkan pelepasan epinefrin dari adrenal. Semua aksi tersebut meningkatkan tekanan darah arteri dan fungsi ginjal. Angiostensin 2 juga berperan dalam pertumbuhan sel pembuluh darah, mengurangi apoptosis, meningkatkan produksi kolagen, fibronektin, dan lain-lain yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan tekanan darah dan pengaruh terhadap gangguan kardiovaskuler kronis. Selanjutnya masih pada reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin terdiri atas dua subtype, yaitu reseptor AT1 dan AT2. Reseptor AT1 terdistribusi pada otot polos pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Sedangkan reseptor AT2 terdapat pada jaringan reproduksi, otak, dan janin, tetapi berkurang dengan cepat setelah kelahiran. Lalu, hampir sebagian besar aksi angiotensin 2 diperantarai oleh reseptor AT1, sedangkan aksi reseptor AT2 adalah melawan aksi dari AT2. Yang selanjutnya yaitu mekanisme reseptor angiotensin. Reseptor AT1 merupakan reseptor yang tergandeng protein GQ. Secara skematis, sinyal transduksinya dan kerja antagonisnya bahwa reseptor ini terikat pada protein GQ yang mengaktifasi sistem fosfolipase. Lalu, protein GQ yang teraktivasi akan menstimulasi PLC dan membuka kanal CA. PLC membelah fosfoinositid atau PIP2 menjadi inositol trifosfat atau IP3 dan diasiglycerol atau DAG. IP3 akan memicu pelepasan CA dari retikulum endoplasmik. DAG dan CA akan mengaktifasi enzim termasuk PKC dan cakium kalmodilin protein kinase. Berbagai protein selanjutnya akan difosforilasi oleh protein kinase dan memicu berbagai fungsi sel yang terkait. Selanjutnya ada mekanisme reseptor angiotensin. Pada reseptor terdapat dua daerah di mana angiotensin 2 dan antagonisnya dapat berikatan. Antagonisme terhadap angiotensin 2 ini menyebabkan sinyal transduksi terhenti dan meniadakan efek-efek angiotensin seperti vasokonstriksi, sekresi aldosteron,
reaksi Na, dan lain-lainnya. Obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor angiotensin 2 antara lain golongan sartan seperti kandesartan, losartan, ibesartan, dan valsartan. Selanjutnya ada reseptor histamin. Efek histamin terhadap proses fisiologis tubuh dimediasi oleh 4 tipe reseptor yang ada, yaitu reseptor histamin H1, H2, H3, dan H4. Seluruh reseptor histamin termasuk dalam golongan G protein coupled reseptor. Walaupun demikian, reseptor-reseptor tersebut berada dalam distribusi, ikatan, dan lignan jalur signalin dan fungsinya. Selanjutnya reseptor histamin. Reseptor histamin terdiri dari reseptor histamin 1, reseptor histamin 2, reseptor histamin 3, dan juga reseptor histamin 4. Reseptor histamin 1. Reseptor histamin 1 tersebar dalam area yang luas dalam jaringan tubuh mamalia seperti otak, sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, otot polos, saluran pencernaan, sistem genitourinary, sel endotelial, dan limfosit. Aktivasi reseptor H1 di sistem saraf pusat menyebabkan efek mual atau muntah yang dimediasi oleh reseptor H1 yang berada di chemoreceptor trigger zone, suatu area otak yang mengatur mual dan juga muntah. Antagonisme pada reseptor H1 di sistem saraf pusat dapat memberikan efek emetik, sedatif, dan meningkatkan nafsu makan. Agonis reseptor H1 tidak banyak digunakan sebagai obat, tetapi lebih banyak digunakan sebagai bahan uji penelitian farmakologis. Reseptor histamin H2 dapat ditemukan di berbagai macam jaringan antara lain otak, sel pariental lambung, dan jaringan jantung. Stimulasi reseptor H2 dapat memediasi efek ionotropik dan konotropik positif pada jaringan atrium dan ventrikel. Efek yang paling utama adalah stimulasi sekresi asam lambung. Aktivasi reseptor H3 menstimulasi mekanisme feedback negatif, yaitu mengurangi aktivitas sentral histaminergik. Reseptor ini diperkirakan terlibat pada keadaan kognitif, keadaan bangun tidur, regulasi homeostatis energi, dan inflamasi. Karena perannya yang luas ini, banyak ligan reseptor histamin H3 telah dikembangkan untuk berbagai macam terapi, di antaranya obesitas, narkolepsi, demensia, dan migrain. Turunan histamin termetilasi merupakan agonis H3 yang telah sering digunakan sebagai senyawa untuk mengkarakterisasi reseptor histamin H3. Contoh senyawa ini adalah N-metilhistamin dan R-metilhistamin yang memiliki selektivitas dan potensi lebih besar dibandingkan N-metilhistamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.